Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Cecep Suparman. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Dituduh Gila. Dituduh Gila. Kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 24 dan 25. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 24 dan 25. Saya akan bacakan buat kita semua. Di sini dikatakan begini, saudara. Kisah Para Rasul 26 ayat 24 sampai 25. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Saudara-saudara sekalian, perikop yang kita baca ini, Kisah Para Rasul 26 ayat 24 dan seterusnya, itu di bawah judul ajakan kepada Agripa, Raja Agripa untuk percaya. Jadi Rasul Paulus sedang bersaksi di depan Raja Agripa dan juga di depan Festus, sang wali negeri. Ketika Paulus menceritakan kisah pertobatannya, sekaligus memberitakan Injil, karena dia bersaksi, ketika dia menyampaikan kesaksiannya kepada Raja Agripa, apa yang terjadi? Sementara Paulus berkata, Festus yang hadir saat itu tiba-tiba berbicara, memotong pembicaraannya. Dia berkata, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Jadi saudara sekalian, Festus langsung menuduh Paulus sebagai orang gila. Nah, ini menarik saudara. Jadi Paulus sedang bersaksi, sedang menginjil, dipotong sama Festus yang wali negeri, yang memang dia yang membawa Paulus kepada Raja Agripa. Dan ketika Paulus bersaksi, dia langsung interupsi dengan menuduh Paulus sebagai orang gila. Nah, saudara, kata gila di sini dari kata Yunani mainomai. Mainomai artinya to be mad. Mad itu gila. To rave of one who so speaks that he seems not to be in his right mind. Ya, saya ulangi lagi. To be mad artinya menjadi gila atau edan. To rave itu ngaco. Rave itu ngaco. Ya. One who so speak, seorang yang berbicara begitu rupa, that he seems, yang kelihatannya not to be in his right mind, yang kelihatannya bicaranya tidak dalam pikiran yang benar. Ya. Jadi dengan kata lain, mainomai artinya di luar nalar yang sehat. Jadi akalnya nggak sehat. Nah, mainomai itu berasal dari kata mania. Nah, kita sering mendengar kata mania, yang artinya madness. Madness itu gila atau edan. Frenzy itu kalut, hiruk pikuk. Itu kata mania. Craziness tahu ya, crazy, gila, kegilaan. Mania itu menjadi kata maniak, bahasa Inggris, maniak. Maniak itu kalau kita lihat kamus bahasa Inggris artinya gila, atau maniak juga artinya keterlaluan. Keterlaluan. Nah, pertanyaannya, apakah benar Paulus itu seorang yang maniak, seorang yang gila? Kenyataannya, Paulus itu mempunyai moral dan perilaku, sikap tindakan yang baik, saudara. Bahkan agung, sebagaimana Kristus yang menjadi teladannya. Jadi Paulus itu punya perilaku tindakan yang agung karena dia meneladani Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan dia mengikuti
teladan Kristus. Nah, saudara, jadi setelah dia bertobat, Paulus itu mempunyai perubahan yang luar biasa, yang dahsyat. Memang sebelumnya Paulus itu maniak. Itu diakui, saudara, bahwa dia tadinya seorang yang ganas. Kata ganas itu ditulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 13. Dia berkata, tadinya aku ini seorang penghujat, seorang pembunuh, seorang ganas. Bahkan dalam kesaksiannya kalau kita baca di Kisah Para Rasul 26 ayat 5 dan seterusnya sampai ayat 12, Paulus itu mengatakan bahwa dia tadinya seorang yang ganas, yang gila haus darah. Tetapi setelah dia bertobat, dia mengalami perubahan. Mindset, cara berpikirnya dia berubah. Beda, saudara. Saya baca di Ayub pasal 2 ayat 10. Itu menarik, saudara sekalian. Karena setelah istri Ayub berkata, ketika Ayub menghadapi penderitaan yang luar biasa, sakit penyakit kulit yang luar biasa, itu istrinya Ayub berkata begini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu itu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, itu perkataan istri Ayub. Kemudian Ayub berkata begini di ayat selanjutnya, di Ayub pasal 2 ayat 10, ya, menanggapi perkataan istri Ayub yang tadi dikatakan, Ayub katakan lebih baik mati aja. Nah, di Ayub 2 ayat 10, Ayub menjawab begini, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, kalau Ayub langsung menuduh istrinya perempuan gila, itu masuk akal. Istri ketika suami dalam keadaan terpuruk malah disuruh mati, itu kan gak waras, saudara. Harusnya kan ketika suami dalam keadaan terpuruk, dia menolong. Betul gak, saudara? Nah, kita kembali ke Paulus. Paulus dituduh gila. Padahal kenyataannya, saudara, kalau kita lihat tulisan-tulisan Paulus, tulisannya itu masuk akal. Tulisannya itu mengikuti nalar yang sehat. Bahkan orang-orang yang menyertai dia, orang yang berkumpul mendengar pengajarannya, itu mengalami perubahan. Kalau orang itu orang yang nggak waras, yang insen, ya, nggak mungkin diikuti. Bahkan dia punya anak rohani yang bernama Timotius. Ya, itu juga Timotius seorang gembala. Titus dan juga beberapa pengikutnya yang setia. Jadi nggak mungkin cara berpikir Paulus itu nggak sesuai dengan nalar, apalagi dituduh gila, maniak. Ya, saudara. Saudara, saya teringat baru-baru ini baru saya mendengar seorang rohaniawan itu mengkritisi lagu anak-anak. Salah satu lagunya adalah Balonku. Nah, dia berkata lagu ini menghasut, mengajak orang untuk membenci agama tertentu. Nah, dia rohaniawan dari agama tertentu itu. Dia bilang ini membujuk orang untuk membenci agama itu. Kita semua tahu kan lagu Balonku itu sejak saya kecil saya udah tahu. Diciptakan oleh Pak Kasur. Ya. Nah, lagu itu kan bunyinya kalau kita pernah dengar, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Ada 5 kan? Ya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Kemudian meletus balon
hijau, dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Itu lagu udah lama sekali, saudara. Sejak saya kecil sampai saya udah di atas setengah abad. Dikatakan lagu ini memprovokasi, mengajak orang untuk membenci agama tertentu karena yang meletus balon warna hijau, kenapa nggak yang lain? Akibat mengkritisi seperti itu, terjadi kehebohan, menuai protes dari banyak pendengar atau yang kita sebut para netizen. Dan juga ada rohaniawan dari agama yang sama mengkritisi atau menolak bahwa bukan itu, karena memang kenyataannya penciptanya seorang yang baik, dan saya yakin tidak bermaksud seperti yang dituduhkan. Jadi ini nggak sesuai dengan nalar. Ini nggak masuk akal bahwa lagu anak-anak dianggap melecehkan atau menghasut. Dan juga ada lagu yang lain, saudara. Ya, saya juga pernah dengar, saudara, ada ya ini mungkin stand up tapi tidak mengandung provokasi. Kan kita pernah dengar lagu menanam jagung, ya. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Dia bilang begini, kalau nanam jagung itu nggak cangkul sampai dalam. Kalau nyangkul sampai dalam, itu namanya kuburin orang. Itu kan joke, saudara, ya, nggak ada unsur menyalahkan pengarang. Saya pernah dengar juga lagu, aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang. Jadi seorang kapiten pedangnya panjang. Kalau berjalan prok prok prok, salah. Kalau pedangnya panjang, kalau berjalan bukannya prok prok tapi sret sret sret. Nah, itu kan bercanda, saudara, ya. Nah, maksud saya ada orang yang cara berpikirnya di luar nalar sehat. Begitu. Dan Paulus itu dituduh di luar nalar ketika dia berbicara. Padahal Paulus mengalami perubahan yang luar biasa. Begitu. Nah, setiap orang, saudara, memang punya potensi, siapapun dia. Nggak hanya seorang rohaniawan. Itu bisa berpikir maniakal, di luar akal sehat, maniakal, tanpa kecuali. Orang bisa berpikir maniakal, bukannya kritis ya, tapi nggak masuk akal, begitu. Kok bisa? Bisa. Kalau orang tidak mengalami metanoia atau pertobatan sejati, mengalami perubahan cara berpikir, transformasi, akan menjurus menjadi seorang yang mainomai. Yang tadi saya sudah jelaskan arti kata mainomai atau singkatnya maniak. Karena mainomai itu menjadi kata mania. Mania menjadi maniak. Jadi kalau orang nggak mengalami metanoia atau mengalami transformasi, perubahan cara berpikir, itu pertobatan yang sejati itu perubahan cara berpikir. Mindset cara berpikirnya berubah. Dia bisa menjurus menjadi mainomai atau maniak. Ya. Makanya saudara sekalian, kita harus hidup dalam pertobatan terus-menerus. Orang percaya harus hidup dalam pertobatan terus-menerus. Caranya dengan mengisi pikirannya dengan kebenaran firman Tuhan. Jika kita tidak hidup dalam pertobatan, kita nggak ada bedanya dengan mereka yang akan binasa. Jadi kalau kita nggak hidup dalam pertobatan, setiap saat kita akan binasa. Mana ayatnya, Pak? Ayat terakhir, Matius 18 ayat 3. Dikatakan begini, Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat,
dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau nggak bertobat, nggak mengalami perubahan cara berpikir, nggak berbalik ke arah Allah, kita akan menjurus ke arah yang lain, yaitu menjadi mainomai. Makanya saudara sekalian, selama kita hidup di bumi ini, sisa hidup kita ini, kita isi dengan pertobatan, metanoia, dengan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah, memberikan kita perubahan cara berpikir. Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sehingga kita bisa melakukan kehendak Allah. Kalau kita mengalami perubahan cara berpikir. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan-Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara-saudara sekalian, biar pada renungan yang singkat pada hari ini, kita mau berubah. Ya. Orang boleh menuduh kita gila. Ya, itu terserah. Yang penting, kita berubah. Kalau kelakuan kita betul-betul benar, kelakuan kita itu baik, orang tidak bisa menyangkal. Orang sebaik dia nggak mungkin menyembah Tuhan yang salah. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.